Shalom Alaikum Kat Kitchen. Saya beberapa hari di wilayah barat kekristenan, dari Roma lalu ke beberapa kota. Dan kalau kita datang ke Roma dan beberapa kota di Italia dan secara umum Eropa Barat pada umumnya, kita masih menjumpai altar yang nempel dinding. Artinya imam memimpin tidak menghadap umat, dan itu biasa. Yang saya yakin memang sekarang seringkali disebut dengan bahasa peyoratif, imam membelakangi umat. Sebenarnya itu istilah yang salah. Saya mau membetulkan istilah itu supaya tidak berkepanjangan, bahwa istilah yang sering dipakai adalah imam membelakangi umat. Nggak ada yang dibelakangi, nggak ada. Kenapa? Karena sebenarnya imam menghadap Tuhan sama dengan arah hadap umat. Jadi itu yang benar sebenarnya. Nanti saya tunjukkan video salah satu saya misa, beberapa kali misa selalu bahkan menghadap kepada Tuhan sama-sama. Nah, posisi itu dalam tradisi liturgi Katolik Latin disebut sebagai posisi ad deum. Ad itu artinya menghadap, deum Allah. Jadi konsepnya bukan imam membelakangi umat, tetapi imam menghadap Allah satu arah dengan umat yang juga menghadap Allah. Sebelah kalau imam menghadap ke timur, umat juga menghadap ke timur. Jadi memang kalau kita lihat dari sudut pandang umat, seakan-akan imam membelakangi umat. Enggak, bukan begitu konsepnya. Jadi saya pikir jangan diteruskan istilah imam membelakangi umat itu, karena nggak ada yang dibelakangi sebenarnya. Tetapi yang benar adalah umat bersama dengan imam satu arah kepada Tuhan. Ingat istilahnya ad deum. Ini juga supaya umat Katolik di Indonesia pada umumnya agak paham, karena memang di gereja Katolik di Indonesia kebanyakan altar-altar seperti itu tidak lagi diberi tempat. Padahal sebenarnya masih ada. Contoh kalau di Bandung atau Katedral Jakarta atau Katedral Bandung masih selalu ada. Nanti kalau Anda perhatikan di Katedral Jakarta misalnya, di belakang altar yang sekarang digunakan untuk misa yang agak ke bawah, itu ada altar tinggi yang di atas, itu nempel ke arah tembok bagian belakang. Jadi pada masa lalu, sebelum tahun 65, sebelum Konsili Vatikan kedua, semua imam menghadap arah hadap yang sama dengan umat. Namanya ad deum. Atau dalam istilah yang lebih teknis lagi, ad orientem. Ad itu menghadap, orientem itu timur. Karena pada masa kuno hampir semua atau semua gereja itu menghadap ke timur. Nah, kemarin saya di Yunani itu masih lihat bekas-bekasnya. Dalam arti peninggalan masa lalu itu masih muncul di timur, di wilayah Yunani, bahwa semua gereja yang dibangun menghadap ke timur. Sebenarnya di barat juga masih seperti itu, meskipun tidak selalu harafiah menghadap ke timur. Maka istilah ad orientem sebenarnya sama dengan ad deum. Jadi begitu. Maka sebenarnya kalaupun sampai hari ini kita merayakan dengan cara seperti itu, ya nggak ada masalah juga sebenarnya. Kemarin saya di Korintus itu merayakan kurban misa itu di halaman reruntuhan. Saya juga ad deum, ad orientem. Jadi umat di belakang saya, lalu kita sama-sama satu arah menghadap Tuhan. Apalagi kalau kita perhatikan cara menata altar yang benar, yang lurus ya. Itu kan sebenarnya salib itu kan menghadapnya kepada imam. Jadi kalau salibnya menghadap kepada imam, lalu umat menghadap arah yang sama, otomatis imam itu ngadep salib, umat ngadep salib. Jadi itu konsepnya. Ini memang di Indonesia pengetahuan seperti ini agak lemah, maka saya coba untuk mengembalikan lagi pengetahuan itu supaya tidak menjadi keliru. Nanti saya sertakan di bagian terakhir itu ada video yang saya rayakan misa, kurban misa dengan arah hadap yang sama dengan umat. Jadi coba dibayangkan, kalau imam itu pemimpin, maka sebenarnya dia di depan lalu menghadap Tuhan, di belakangnya itu umat. Secara personal ya, ini personal. Sorry agak gelap, ini masuk terowongan ya. Nggak apa-apa lah, kadang-kadang ada kegelapan muncul ya. Nah, jadi sebenarnya secara personal kalau saya suruh milih, saya pribadi, ini pribadi loh ya, saya lebih suka misa dengan ad orientem atau ad deum, karena itu lebih mengungkapkan sisi kepemimpinan seorang imam gitu, karena sama-sama menghadap Tuhan. Jadi imam itu di hadapan Tuhan itu adalah juga umat Tuhan gitu. Itu kalau saya pribadi, kalau disuruh milih dan umum, sudah mulai umum sebelah di Indonesia umum, saya akan merayakan misa ad deum atau ad orientem begitu.
Hanya memang di Indonesia itu nggak umum, jadi kalau saya buat begitu orang kaget nanti dikira ajaran sesat. Nah, memang umat Indonesia itu kadang-kadang kagetan memang, ya nggak tahu saya kenapa ya. Maka banyak-banyak dari katekese deh, jangan kagetan, apa-apa dikit dikira apa gitu. Pakai topi dikit, saya pakai birita, orang kaget ini ritus apa katanya. Lo itu ritus Latin, saudara. Nah, supaya nggak banyak kaget, sering-sering dengar katekese yang benar ya, jangan yang cuma ngaco-ngaco gitu ya. Karena katekese nggak semua benar, apalagi kalau kita lihat konten medsos itu kan semua orang berhak berbicara ya. Kematian pakar, kalau di internet itu istilahnya itu kematian pakar ya. Jadi semua orang berbicara, semua orang ngomong padahal belum tentu punya kompetensi dalam bidang-bidang yang khusus spesifik begitu. Contohnya banyak orang sekarang itu ngomong tentang kesehatan padahal dia bukan dokter, bukan ahli gitu, soal-soal ngerti gitu. Semua orang juga bicara mengenai gereja, dia bukan imam, bukan belajar teologi ya. Kadang-kadang malah jadi nggak karu-karuan gitu. Oke, kembali ke tema. Di bagian terakhir setelah video ini saya akan berikan contoh video saya merayakan kurban misa ad Deum ad Orientem. Itu indah sekali. Maka nanti PR-nya ya, kalau kamu nanti ke Katedral Bandung itu masih ada altar lama. Jadi altar lama di Katedral Bandung dan juga di Jakarta sebenarnya. Nanti perhatikan deh, kalau masuk Katedral Bandung ada altar yang sekarang digunakan itu agak bawah. Kamu lihat tabernakelnya. Nah, nempel pada tabernakel itulah altar lama. Sehingga pada zaman sebelum 65 imam menghadap kepada tabernakel itu satu arah dengan umat. Di Jakarta sama. Hanya sayang beberapa gereja itu dihancurkan, altar yang lama itu dihancurkan. Sayang sebenarnya. Nah, di Eropa nggak pernah ada yang dihancurkan. Jadi demi membuat altar yang baru, altar yang lama itu dihancurkan. Saya nggak sebut, di Bandung juga ada yang dihancurkan, tuh sayang sebenarnya. Tapi saya nggak sebut, nanti malah jadi kacau ya. Tapi kalau yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Ada beberapa gereja itu yang menghancurkan altar lama, seakan-akan altar lama itu sudah bersifat kayak gangguan gitu. Padahal enggak. Di Eropa semua masih terjaga seperti apa adanya. Bahkan di beberapa kapel yang kemarin kami rayakan misa, saya pimpin misa itu bahkan nggak ditambahkan altar baru. Digunakan hanya altar lama yang sama-sama menghadap Tuhan gitu. Jadi barangkali dalam hal ini kalau Anda pastor paroki, pastor paroki, ini saya bukan ngajarin pastor ya, atau seksi liturgi atau komisi liturgi, berpikirlah ulang untuk sebelum menghancurkan altar-altar lama. Karena saya lihat juga beberapa tempat itu menghancurkan altar lama demi untuk menyesuaikan dengan tata cara liturgi baru. Ya itu baik tentu saja, tapi mengkonservasi apa yang sudah ada itu juga bagus. Misalnya di Katedral Bandung itu yang lama dikonservasi ya, tetap ada. Altar baru ditambahkan di bagian tengah. Please lah, jangan dihancurkan lah. Kalau kita lihat di Roma ya semuanya masih terjaga seperti adanya. Oke, setelah ini silakan lihat videonya di bagian terakhir. Misa sama-sama menghadap Tuhan dengan nama ad Deum. Jadi bukan imam membelakangi umat loh ya, ad Deum, sama-sama menghadap Tuhan, atau ad Orientem, sama-sama menghadap timur. Kenapa timur? Timur tempatnya matahari terbit, Kristus matahari sejati kita. Itu maknanya menghadap ke timur. Kristus yang bangkit, kita menyongsong Kristus yang bangkit. Selamat menyaksikan. Shalom alaikum. Gracias a Deus, recite quei discipuli suis incens. Accipite et manducate ex omnes. Ocesem corpus mem, quatro vobis tragetur. Sin modo conceda tu mensaje fidel a cielo y gracias a Deus per discípulos cristianos. Activite et homines
y que se encabeza mismo en nombre de testamento, y profondi se produce poderu, y prevenzione peccatori, toccate, y mena, come orazione. Maria miseri manditas, Ricordate, Domine, Ecclesia, quel dolore di Mosè, poter caritare per vicia sulla cumpa al nostro Deo, ed esso portando di un verso vero. Ringraziamo il nostro, in stesso sui donieri, ogniunque in commissario del concordo, e questo per tutti gradite. Ognuno, qui sumus miserere, beata dei genitrice Virgine Maria, e a Dio serve risponso, e a disapostoli omnibus sanctis vitibium sector quem, et tenemit mirabilis consortes, et elodemus glorificemus per Filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso est Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria